Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala urusan kita semua lancar dan berkah. Amin ya Rabbal 'Alamin, dan diberikan sehat walafiat. Sahabat Jundu dimanapun berada, pada tayangan kali ini Ana akan menceritakan seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat muda yang bernama Zulbijadain. Apa keistimewaan dari Zulbijadain ini? Sahabat yang bernama Zulbijadain ini mampu membuat para sahabat Rasulullah SAW berangan-angan ingin seperti Zulbijadain. Seperti apa kisah keistimewaan daripada Zulbijadain ini? Tetap saksikan di Jundu Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Rasulullah SAW bernama Zulbijadain. Dia adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya. Orang tuanya memiliki kekayaan yang sangat raya. Mereka tinggal di daerah Muzainah. Muzainah ini adalah daerah yang di antara Mekah dan Madinah. Dan tidak ada lagi orang yang lebih kaya daripada orang tuanya Zulbijadain. Zulbijadain ini memiliki nama yang bernama Abdul Uzza bin Naham al-Muzni. Gimana nggak kaya? Di masa kecilnya, Zulbijadain ini sudah memiliki bigol. Bigol itu adalah kuda. Tidak ada di zamannya tuh anak kecil punya kuda. Hanya orang-orang yang kaya raya doang yang memiliki kuda. Tapi ini, namanya juga orang tua yang sangat kaya. Kalau kita di sini anak kecil udah dibeliin mobil, udah dibeliin motor dan lain-lain. Belum waktunya tapi udah memiliki harta yang segitu berlimpahnya. Dan Zulbijadain ini adalah anak satu-satunya ahli waris daripada kekayaan orang tuanya. Artinya nih, kalau orang tuanya meninggal, Zulbijadain lah yang memiliki harta itu tersebut. Sangat tua, sangat besar, sangat banyak. Kemudian singkat cerita, orang tuanya meninggal dunia. Pertama meninggal bapaknya, meninggal dunia, kemudian ibunya meninggal dunia. Akhirnya ahli warisnya jatuh kepada Zulbijadain. Tapi karena usia Zulbijadain ini masih kecil, akhirnya harta dan seluruh kekayaannya itu dipegang oleh pamannya. Ya, jadi pamannya yang ngurus tuh semua hartanya. Terus karena dia masih kecil, belum mengerti apa-apaan, ya udah, akhirnya pamannya yang megang semua kekayaan daripada Zulbijadain ini. Kemudian pada suatu saat Zulbijadain ini lagi main di tengah padang pasir. Dia melihat tuh segerombolan orang yang sedang berpergian. Karena Muzainah ini ada di tempat di daerah yang di tengah-tengah, maka Zulbijadain ini menyaksikan segerombolan orang yang sedang pergi, orang-orang yang pada hijrah. Jadi hijrahnya itu sedang menuju Madinah. Kemudian Zulbijadain menghampiri, ditanya tuh langsung kepada segerombolan orang-orang itu, "Bapak-bapak mau kemana?" Kemudian dijawab oleh segerombolan orang-orang Muslim, "Kami mau ke Madinah." "Hah? Ngapain ke sana? Kok banyak banget nih pada bawa barang, seperti orang mau pindahan?" Kemudian dijawab oleh orang-orang Muslim ini, "Kami asalnya orang Mekah. Kami memeluk ajaran baru dari ajaran Rasulullah SAW. Akhirnya kami diusir. Kami dikejar-kejar. Saat ini kami lagi dikejar-kejar nih sama orang kafir. Makanya kita nggak bisa lama-lama." Makanya itu ngobrol antara Zulbijadain dengan segerombolan orang itu dalam keadaan berjalan. Jadi nggak berhenti jalan. Zulbijadain diikutin terus. Ditanya-tanya tuh tentang, ajaran baru, agama baru. Tolong jelaskan aja." Kemudian dijelaskan oleh orang Muslim ini, begini begitu dan lain-lain. Akhirnya setelah gerombolan itu pergi, setelah mau jauh, dan tak terasa dalam obrolan tersebut itu sudah menempuh jarak sejauh 15 km. Luar biasa. Dalam perjalanan ngobrol sambil jalan itu, ini membuat obrolan ini, hatinya Zulbijadain ini terketuk. Dipikirin, wah kayaknya seru nih, kayaknya sangat menarik ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditanya lagi sama segerombolan orang Muslim, "Adakah gerombolan yang akan datang lagi melewati ini?" Kemudian dijawab sama orang-orang Muslim, "Ya, akan ada datang lagi. Masih ada. Banyak yang akan hijrah ke Madinah." Lalu gerombolan ini pergi. Singkat cerita, datang lagi nih gerombolan yang kedua. Ditungguin memang sama Zulbijadain. Ditungguin, dan ternyata benar ada gerombolan yang kedua atau rombongan yang kedua melewati daerah Muzainah itu lagi. Kemudian ditanya lagi sama Zulbijadain,
tentang ajaran Islam, ditanya begitu lama, terus tanya begitu, begini, begitu, kemudian dijelaskan sama orang Muslim, kita memiliki Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan ajaran yang sangat baik dan sangat mudah diterima. Dalam obrolan itu menempuh jarak sama sejauh 15 km kurang lebihnya. Akhirnya di dalam perjalanan itu, di obrolan di gerombongan kedua ini, Zulbijadain masuk Islam. Di usia 16 tahun, Zulbijadain sudah memeluk Islam. Karena saking tekunnya, karena saking cerdasnya, dan dia banyak nanya dan lain-lain, akhirnya gerombolan kedua ini berkata kepada Zulbijadain, mending kamu ikut aja ke Madinah. Sekalian kita belajar sama Rasulullah. Jadi kamu bisa tanya-tanya langsung, karena kami juga memiliki keterbatasan. Ayo. Kemudian dijawab oleh Zulbijadain. Kemudian dijawab oleh Zulbijadain, aku tidak bisa pergi sekarang. Aku memiliki paman yang luar biasa. Dia menjaga hartaku. Insya Allah nanti ana dan pamanku akan pergi ke sana. Akhirnya pulanglah Zulbijadain. Dia telah memiliki ilmu dasar-dasar tentang ajaran Islam. Kemudian setiap ada gerombolan orang pergi ke Madinah, selalu dia tanya terus seperti itu. Kemudian kalau Zulbijadain ini ingin ibadah, ingin sholat, ingin baca Quran dan lain-lain, pokoknya ingin belajar, baca hadis dan lain-lain, dia selalu pergi sejauh 15 km. Selama apa? Selama 3 tahun. Karena dia mau ngomong ke pamannya tentang ajaran baru ini, waktunya belum tepat dulu. Ketika mau ngomong, pamannya lagi marah-marah. Ketika mau ngomong lagi di dalam kesempatan yang lain, selalu timingnya tidak pas, selalu waktunya tidak pas untuk berbicara kepada pamannya. Karena pamannya ini jadi galak, padahal dia cuma menjagain hartanya, tapi seakan-akan berkuasa pada hartanya Zulbijadain. Terus dilakukan. Dia ibadah selama 3 tahun yang jaraknya jauh, sejauh 15 km untuk ibadah, untuk belajar. Terus selama 3 tahun diumpetin. 3 tahun diumpetin. Kita di sini majelis taklim samping rumah jarang datang. Ada gurunya yang ngajarin bener, tetap masih nggak mau datang. Zaman dulu orang belajar ilmu susah. Orang mau belajar itu penuh perjuangan. Makanya jadi sekarang. Maka yang ada, kesempatannya ada, di majelis taklim ada, ente jangan sia-siakan, manfaatkan waktu, manfaatkan tempat, manfaatkan guru yang ada. Ketika sampai 3 tahun, Zulbijadain ini telah mencapai umur 19 tahun. Ya kan? 16, 17, 18, 19. Ya, 19 tahun. Akhirnya Zulbijadain ini memberanikan diri untuk berbicara kepada pamannya. Dia nekat dah nih ngomong ke pamannya. Lalu Zulbijadain datang kepada pamannya dan berkata kepada pamannya, wahai pamanku, sesungguhnya aku telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah. Kaget nih pamannya. Sontak. Sekaget-kagetnya, luar biasa. Apa? Ajaran baru, ajaran Nabi Muhammad. Siapa itu? Sebaiknya, ini pamannya sambil mengeluarkan nada yang sangat keras, sebaiknya engkau keluar dari ajaran itu. Lalu berkata Zulbijadain, tidak wahai paman, wallahi aku tidak akan keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian pamannya melanjutkan lagi. Akhirnya pamannya membentak lagi kepada Zulbijadain, jika engkau tidak mau keluar dari ajaran itu, maka seluruh hartamu tidak akan kembali kepadamu. Lalu Zulbijadain menjawab, wahai pamanku, jika cuma harta yang jumlahnya sebesar ini untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, wallahi, aku tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW jika cuma sekedar harta. Aku sangat mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cintaku pada hartaku. Dahsyat, tegas jawaban daripada Zulbijadain ini. Lalu pamannya makin marah dengan jawaban daripada Zulbijadain ini. Apa? Kau jawab seperti ini? Baik, seluruh hartamu akan aku ambil. Tidak akan aku berikan kepadamu sepeser pun. Termasuk pakaian yang engkau pakai, lepas. Kemudian pamannya ini memanggil para tentaranya, anak buahnya, karena dia udah orang kaya, merasa dia yang punya harta, udah banyak anak buahnya. Akhirnya dicopot, pakaian dicopot. Jadi Zulbijadain ini dilepas tuh bajunya, celananya dilepas, sampai-sampai sendalnya pun disuruh lepas. Sendal lepas, dikasih tuh, wahai pamanku, ambil semua harta-hartaku, ambil semua yang aku pakai, ambil semua, aku tak butuh.
aku hanya cinta kepada Rasulullah SAW. Aku ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan aku tidak akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW hanya sekedar harta. Akhirnya diusir Zulbijadain ini dari rumahnya sendiri, dari hartanya ini. Jadi selama 3 tahun Zulbijadain ini mempelajari ajaran Nabi Muhammad SAW, tumbuh rasa cinta yang begitu dalam, tumbuh rasa rindu yang begitu dalam kepada Rasulullah SAW. Terus dipelajari, dia makin cinta, diamalin makin rindu, makin cinta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW apakah sebesar pemuda Zulbijadain ini? Kita lanjutkan cerita ini. Akhirnya Zulbijadain ini berangkat berjalan di tengah padang pasir yang sangat panas dengan tanpa busana. Dia jalan tanpa sendal, tanpa busana. Dia jalan di teriknya matahari gurun pasir. Luar biasa. Kita naplak di aspal aja panas banget. Ini di pasir. Tahu gak kopi Turki? Kopi Turki aja digesek-gesek itu mendidih air. Dia berjalan, dia tanpa busana, tanpa sandal, jalan terus sejauh 250 km untuk menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia melepuh tuh kakinya dalam perjalanan itu, kakinya sakitan. Dia nggak pikirin, dia jalan terus dengan keadaan tanpa busana. Bayangin, karena rindunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pikirin tuh apa yang terjadi dalam keadaan dirinya. Dia tinggalin semua hartanya demi untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Lalu Zulbijadain ini di tengah perjalanan, beliau ini menemukan ada kain rombeng. Kalau dalam bahasa Arab namanya jadah. Jadah itu adalah kain rombeng, kain yang udah sobek-sobek, yang udah dibuang. Kalau kita bahasanya apa ya? Udah kain bekas dah. Kain bekas. Kalau bahasa Betawi tupu, udah kayak tupu. Wah. Akhirnya di jadah ini dibagi dua. Yang satu untuk menutupin bagian bawahnya, yang satu untuk menutupin bagian atasnya sebagai ridahnya. Sebenarnya nama asli daripada Zulbijadain ini adalah Abdul Uzza bin Naham al-Muzni. Nah, disebut dengan Zulbijadain ini adalah ini karena dia memakai 2 pakaian rombeng ini, Zulbijadain. Lanjut cerita. Terus di dalam perjalanan ini, setelah dia telah menemukan baju yang rombeng itu, baju yang sobek-sobek itu, dia jalan, akhirnya sampailah dia ke Madinah. Karena di Madinah ini, dia bingung nih, ya, dia nggak punya tempat. Setiap orang melihat Zulbijadain ini, melainkan berkata-kata, tidak ada orang yang lebih miskin daripada Zulbijadain. Tidak ada orang yang lebih kotor, yang lebih gembel daripada Zulbijadain. Masya Allah, keadaannya udah kayak apa itu? Kakinya bernanah, melepuh dalam perjalanan yang sangat terik karena nggak pakai sendal. Dan berkata Zulbijadain, bernanahnya kakiku, berdarahnya kakiku, tidak ada apa-apanya, karena di benakku adalah hanya ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sahabat Jundu. Akhirnya karena nggak punya tempat, nggak ada yang dikenal, akhirnya dia tidur di Masjid Nabi Muhammad SAW, yaitu Masjid Nabawi. Dia tidur. Setelah tidur, kemudian menjelang subuh, bertemulah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, setelah sholat subuh, Rasulullah nanya, ini siapa ini anak? Ini anak siapa ini? Karena usia masih 19 tahun. Ini siapa ini anak? Kemudian, Rasul melanjutkan pertanyaan, man anta? Siapa ente? Kemudian jawab, ana Abdul Uzza bin Naham al-Muzni. Kemudian, ditanya sama Rasulullah SAW, ini gimana ceritanya nih? Sampai ente bisa masuk ke Madinah. Gimana ceritanya? Ya Allah, kaki ente sakit. Ya Allah, keadaan ente kayak gimana? Akhirnya Abdul Uzza ini menceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir, sampai kepada Rasulullah SAW. Dia senang banget ketemu Rasulullah SAW, bercucuran air mata karena senangnya bisa berjumpa Rasulullah SAW. Lalu setelah diceritakan begini begitu, Rasulullah SAW menangis, keluar air mata. Rasulullah SAW keluar air mata, menangis. Ya Allah. Setelah diceritakan oleh Zulbijadain ini, maka Rasulullah SAW memeluknya dan menangis dan berkata kepada Abdul Uzza, mulai hari ini namamu bukan Abdul Uzza, namamu adalah Abdullah Zulbijadain. Jadi dinamain sama Rasulullah SAW adalah Abdullah Zulbijadain. Dari sinilah gelar Zulbijadain ini adalah gelar dari Rasulullah SAW, yang artinya adalah Abdullah yang memiliki 2 pakaian rombeng. Gimana nggak sedih? Gimana Rasulullah SAW nggak sedih?
Dan semua yang menyaksikan itu pada saat itu, para sahabat juga sangat sedih. Bayangkan seorang pemuda, dia masuk Islam 16 tahun. Dia belajar sendiri dari keterangan-keterangan orang-orang yang lewat. Dan dia langsung cinta kepada Rasulullah SAW. Artinya dia belum bertemu dengan Rasulullah. Dia sudah sangat cinta. Dia sangat rindu dengan Rasulullah SAW. Dia belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW selama 3 tahun. Dan dia sangat cinta karena ajaran Nabi Muhammad SAW dan amalan-amal ibadahnya yang bisa menerangkan hatinya dan begitu-begitu. Abdullah Zulbijadain ini luar biasa. Pengorbanannya sangat luar biasa. Karena apa? Dia berani mengorbankan seluruh harta-hartanya untuk bisa berjumpa Rasulullah SAW. Dan tidak peduli terhadap berdarahnya kakinya, bernanahnya kakinya, hanya untuk berjumpa Rasulullah SAW. Dia terus berjalan di tengah padang pasir yang sangat panas, tanpa pakaian, tanpa sendal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Menangislah situ, pecah pada saat itu. Setelah kejadian itu, Abdullah Zulbijadain ini mengabdi kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia tinggal di Madinah, tinggal di Masjid Nabawi. Dia sebagai ma'bud dan lain-lain. Dia terus membantu urusan kaum muslimin dan lain-lain sampai bertahun-tahun hingga menginjak usia di 23 tahun. Luar biasa. Singkat cerita, pada saat itu diumumkan ingin berangkat perang, yaitu perang Tabuk pada saat itu. Mereka semua pada bersiap-siap. Kemudian Abdullah Zulbijadain ini menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, tolong doakan aku agar aku bisa mati syahid di perang Tabuk ini, ya Rasul. Saya pengen nih mati syahid di perang Tabuk ini, ya Rasul. Doain ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Ya Allah, haramkan darah dan daging Zulbijadain ini dari pedangnya orang-orang kafir. Nah, kaget nih Zulbijadain. Wahai Rasul, aneh pengen doain biar aneh mati syahid. Kok didoain agar aneh selamat? Ini gimana nih urusannya? Aneh pengen mati syahid, wahai Rasul. Kok didoain jadi selamat? Lucu juga sih ya. Dia minta didoain biar mati syahid, tapi Zulbijadain ini, tapi Rasulullah SAW berdoa agar dia selamat dari pedangnya orang-orang kafir. Unik juga sebenarnya, lucu juga dalam percakapan ini. Lalu Rasul berkata kepada Zulbijadain, wahai Abdullah, mati syahid itu nggak mesti harus dibunuh, nggak mesti harus diperang, nggak mesti harus ketika perang dibunuh itu adalah mati syahid. Bisa jadi engkau setelah pulang dari perang, engkau mengalami sakit demam, sakit demam yang sangat tinggi, engkau mati, itu pun juga mati syahid. Akhirnya sami'na wa ata'na, berangkat tuh sang pemuda Zulbijadain ini, berangkat ke perang Tabuk. Bener, ketika setelah perang Tabuk dia selamat, nggak mati deh. Doa Rasul, nggak mati deh, doa Rasul, dia pulang. Tapi di dalam perjalanan pulang, dia mengalami demam yang sangat tinggi, sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Demam yang sangat tinggi. Akhir dalam perjalanan ini, perjalanan pulang, Abdullah Zulbijadain ini meninggal dunia. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat muda, yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, meninggal dunia setelah perang Tabuk. Ada yang unik diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau bercerita bahwasanya ketika aku sedang tertidur di malam hari dan aku terbangun dan aku melihat ada sebuah lampu dari pojok kemah. Dilihatnya sama Abdullah bin Mas'ud, kok ada terang-terang ya di tepian kemah itu, di dalam gelapnya malam. Ada 2 lampu. Dilihat, ada apa nih? Kok ada kegiatan apa nih malam hari? Pada saat semua orang ya sedang tidur. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini berdiri. Kemudian aku berjalan menuju tenda Nabi Muhammad SAW dan aku periksa, ternyata tidak ada Rasulullah. Kemudian aku berjalan kepada sahabat Rasulullah SAW bernama Sayyidina Abu Bakar. Aku buka tendanya dan aku melihat tidak ada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian aku pergi ke tendanya Sayyidina Umar. Kemudian di dalam tidak ada juga Sayyidina Umar. Kemana ini orang? Dan aku melihat ada sebuah lampu-lampu yang di ujung tepi kemah itu, ada sebuah orang beraktivitas. Dan aku melihat seperti ada yang menggali kuburan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini menghampiri daripada kegiatan di malam hari itu. Datang Abdullah bin Mas'ud ke tempatnya orang lagi melakukan hal itu. Datang. Betapa kagetnya Abdullah bin Mas'ud ketika yang dilihat adalah Rasulullah SAW yang sedang mencangkul tanah untuk dijadikan sebagai kuburan. Digali tuh, ya digali sendirian Rasulullah SAW.
Sedangkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ada di atas, megangin lampu. Kemudian aku berkata kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wahai celakalah kalian. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW ingin menggali sendiri. Dia ingin menggali kepada orang yang mencintainya. Rasul nggak mau dibantu. Biarkan aku sendiri yang menggali, jangan dibantu, karena pemuda ini sangat mencintaiku. Digali sama Rasul. Kemudian Abdullah bin Mas'ud terkejut, saking kagum dengan pemuda Zulbijadain ini. Setelah penggalian kuburan ini selesai, Rasul juga yang membuat liang lahatnya dan lain-lain. Kemudian yang di dalam kuburan itu adalah Rasulullah. Sahabatnya mengangkat jenazah Zulbijadain ini. Kemudian Rasul berkata, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Umar, pelan-pelan, tolong pelan-pelan, karena aku benar-benar tahu dan aku mengetahui bahwa pemuda ini sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sangat cinta kepadaku. Turunkan jenazahnya pelan-pelan, turunkan padaku, turunkan. Kemudian Rasul juga yang menangkapnya, menanggapinya. Kemudian Rasul juga yang menurunkannya. Kemudian setelah diturunkan, Rasul juga yang memimpin sholat jenazahnya dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Zulbijadain, mengangkat tangannya, ya Allah, aku telah ridha kepada pemuda ini Zulbijadain. Ya Allah, ridhoilah pemuda ini, ridhoilah Zulbijadain. Mendapatkan doa yang sangat luar biasa, mendapatkan keridhaan dari Rasulullah SAW, dan mendapatkan doa agar Allah Ta'ala meridhoinya juga. Ya Allah, ridhoilah Zulbijadain karena aku telah meridhoinya. Terus berdoa seperti itu. Dan ini membuat para sahabat menangis. Para sahabat bercucuran air mata. Mereka berkata, dan mereka semua berangan-angan ingin mati seperti pemuda Zulbijadain ini. Dan pemuda Zulbijadain ini telah membuat para sahabat ada rasa pengen juga seperti itu. Allah, siapa yang tidak mau seperti pemuda Zulbijadain ini? Kita semua pun juga mau. Kita semua juga menginginkan hal itu. Berkata Sayyidina Umar, wallahi, ini anak baru 7 tahun kenal Nabi Muhammad SAW, tapi cintanya sangat luar biasa, sangat begitu besar, sehingga ini pemuda dicintai oleh Rasulullah SAW dan diperlakukan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Allahu Akbar. Dan diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an selalu menangis di malam hari, dan itu terjadi bertahun-tahun hanya karena ingin mati seperti Zulbijadain. Luar biasa. Betapa besarnya cintanya Zulbijadain ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dia tinggalkan semua hartanya. Perjuangan yang sangat luar biasa, berjalan di tengah panasnya padang pasir, tanpa busana, tanpa pakaian, tanpa sendal, sehingga kakinya bernanah dan berdarah. Dia tidak peduli, terus dia berjuang untuk bisa mencapai berjumpa dengan Rasulullah SAW, sehingga ia dicintai oleh Rasulullah SAW dan diperlakukan seperti ini. Luar biasa. Dan ini tidak menutup kemungkinan kita pun bisa merasakan hal seperti ini. Begitu besarnya cinta kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah bisa menyebabkan nanti kelak ketika kita meninggal dunia pada saat sakaratul maut, Allah mengizinkan menurunkan Rasulullah SAW ada di samping kita dan membimbing kita dalam keadaan syakaratul maut, karena begitu besarnya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sahabat Jundu yang menyaksikan, Allah jadikan kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan istiqomah menuntut ilmu, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajarannya, dan semua apapun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebisa kita, semampu kita, untuk bisa kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terus kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebisa kita, sekuat kita, ya, semampu kita, dan kita tunjukkan semangat kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan, kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meninggal kecuali mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Rasulullah SAW turun ketika kita dalam keadaan syakaratul maut atau kita akan meninggal dunia, karena kita telah dipenuhi hati kita cinta kepada Rasulullah SAW, seperti sebagaimana
yang diceritakan oleh kisah Abdullah Zulbijadain, dan Rasul sendiri memperlakukan pemuda Zulbijadain ini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan menjadi semangat kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan agar kita terus semangat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ana dari Robi, salam Jundu Canda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.